Haleluya, selamat pagi saudara. Satu minggu memang lewat dengan cepat. Dan pagi hari ini kita datang kembali ke rumah Tuhan, yaitu bersama-sama beribadah online. Dan saudara, Tuhan Yesus adalah sahabat atau sobat kita yang paling setia, yang tidak pernah tinggalkan diri kita seorang diri. Mari kita ajak kita nyanyi bersama lagu ini. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku.
kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus sungguh luar biasa, saudara. Mari kita naikkan pujian penyembahan ini. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekeliling. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa
indah wajahmu. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Sebentar lagi kita ada tamu yang akan menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa, saudara, yang sangat relevan buat kita gereja saat-saat ini, saat dimana dunia henti karena coronavirus. Bagaimana dengan gerejanya? Saya ajak kita semua siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan, pesan Tuhan yang akan disampaikan oleh pendeta Chris Chu dari Malaysia. Puji Tuhan. Shalom saudara-saudara, hari ini kita sangat luar biasa dapat seorang pembicara yang Tuhan pakai dan Tuhan urapi, yaitu pendeta Chris Chu dari Malaysia. Beliau meluangkan waktu saudara hanya untuk membagikan firman-Nya. Dan kita tahu beliau sangat berpengalaman, khususnya pengetahuannya dalam Alkitab dan juga sering membawa tur ke Israel. Sehingga saudara begitu banyak pewahyuan, begitu banyak pengetahuan yang beliau dapat. Sehingga hari ini kita sangat-sangat luar biasa bersyukur bahwa beliau mau meluangkan waktu itu membagikan firman Tuhan. Puji Tuhan, Chris Chu. Welcome Pastor Chris Chu from Malaysia. Welcome. Thank you. Selamat pagi. We are glad that you can come to share the word of God, and we know that God has placed something very important, message to give to us, the body of Christ Indonesia. And today, let us just start, and Pastor Chris Chu will share also the testimony, what you call the PowerPoint or the slides. Ya, sebentar lagi ada PowerPoint juga akan menolong kita mengerti firman Tuhan lebih baik lagi. Okay, Chris Chu, it's your time. Silakan. Thank you. Please. Yes. Thank you. Well, selamat pagi. And this is the message the Holy Spirit has dropped in me to share with you all. Ya, inilah firman Tuhan yang Roh Kudus telah gerakan hati saya untuk dibagikan kepada saudara, yaitu we are living in very challenging times. Kita hidup di dalam masa-masa yang penuh dengan tantangan. And even the church, is affected. Bahkan gereja Tuhan pun dipengaruhi ya saudara ya. Yaitu apa sih gereja di abad 21? We thought before a church is a building. Kita selalu anggap kalau gereja itu adalah sebuah gedung. But now we have Zoom. We have Zoom, and now we are online. Tapi sekarang gereja itu adalah gereja yang lewat Zoom dan juga online. So we are challenged to define what is this 21st century church. Jadi kita tuh dipertanyakan sekali lagi ya, apa sih sebenarnya gereja di abad 21? Is the 21st century church an online church, depending on the social media for its survival? Jadi apakah gereja Tuhan adalah gereja di sosial media ini yang abad 21 itu tergantung dari medsos yang kita pakai? This is the introduction to this teaching. Ini adalah kata permulaan, ya. And we are taking it from the book of Thessalonians. Kita ambil dari kitab Tesalonika ya, saudara-saudara. So at that time, as you know, the Romans were the conquerors of the known world in the whole of the Mediterranean. Jadi kita tahu pada saat itu ya kerajaan Romawi adalah penjajah di seluruh Mediterania ya saudara. And here this is a lesson that we learn from one of those early churches. Jadi ini adalah suatu pelajaran yang kita belajar dari gereja mula-mula, salah satu gereja mula-mula.
Because it happened in 258 AD. Sebab ini terjadi di tahun 258 sebelum Masehi. That did not subscribe to emperor worship. Jadi mereka ini tidak menyembah yaitu raja-raja ya atau kaisar-kaisar pada zaman itu. Yes, and was asked to prepare its treasures for confiscation by the Roman emperor. Jadi gereja itu diperintahkan untuk membawa harta bendanya untuk diberikan kepada kerajaan Romawi, saudara. So when the Romans appeared outside the church, jadi pada saat tentara Roma itu tiba di luar gedungnya gereja dan tentu mereka mengharapkan mendapatkan emas dan perak dari gereja. The proconsul, who was a representative of the emperor, jadi prokonsul itu adalah seorang perwakilan dari kerajaan Romawi datang. He was very surprised to find it full of people. Dia sangat terkejut ya melihat bahwa begitu banyak jemaat yang berkumpul di gereja. He demanded an answer for such disobedience. Maka dia sangat marah, dia menuntut suatu jawaban karena menganggap ya pemimpin gereja ini tidak taat dengan perintahnya. And the archdeacon boldly replied. Dan kemudian ketua diakon itu dengan berani menyatakan, the people, these are the treasures of the church. Inilah yang dikatakan bahwa jemaat inilah sesungguhnya adalah harta dari gereja. Jadi istilahnya pemimpin Romawi itu kecewa karena mereka mengharapkan gereja membawakan emas, perak, dan kekayaan uang untuk diberikan kepada kerajaan, tetapi kenyataan bahwa gereja kekayaannya adalah jiwa-jiwa, saudara. Puji Tuhan ya. Amen. And the archdeacon was martyred, but his words remain. Dan saudara, tentunya ketua diakon itu, yaitu pemimpin dari gereja ini, yang mati syahid, tetapi kata-kata ini tetap menjadi suatu hal yang menginspirasikan kita, yaitu masih tertinggal istilahnya, kesaksiannya. So to define what a 21st century church should be, jadi untuk mendefinisikan apa sih sebenarnya gereja di abad 21 ini, it is a church for people. Sesungguhnya gereja bagi jemaat, saudara. Gereja bagi jemaat. It's not jadi a building. Bukan gedung. It is not the internet. Bukan internet. It is the church as a living body of Christ. Tetapi gereja yang merupakan jemaat yang hidup, jemaat Kristus yang hidup. So Paul gives us a further definition. Dan Paulus ini memberikan kepada kita pengertian yang lebih dalam lagi. Because he set up the second church in Europe. Karena dia mendirikan gereja yang kedua di Eropa, yaitu letaknya di Tesalonika, sudah. And Thessalonica was strategic. Dan lokasi Tesalonika ini sangat strategis. It was a seaport. Ia adalah pelabuhan. Political, commercial importance. Dan juga sentral dari politik dan komersil, ya. And situated on a land route, it's like a road that leads to Rome, that puts it in the direct stream of traffic. Jadi dia berletak di mana jalanan itu menuju ke Roma ya, dengan lelancar lah istilahnya. Jadi sangat strategis sekali dengan infrastrukturnya Tesalonika, saudara. So that is how the gospel will spread.
Nah, disitulah karena keunggulan dari lokasi ini, maka Injil itu tersebar, saudara, kemana-mana. So why did he write this letter? Jadi kenapa Rasul Paulus tuh tulis surat ini? He had two ministry partners, Silas and Timothy. Dia dia ada dua ya asisten pelayanannya, yaitu Timotius dan Silvanus atau Silas. There was a Jewish community in Thessalonica because of business. Jadi ada juga sekelompok orang Yahudi yang ada di Tesalonika karena bisnis mereka. Mereka berkumpul di sana. Who resisted the teaching of the gospel. Dan komunitas Yahudi ini menolak Paulus dan timnya karena Injil. They did not recognize Jesus as the Messiah. Mereka tidak mengakui Tuhan Yesus sebagai Mesias mereka. So our dear friends, Paul, Silas, and Timothy had to leave under threat. Oleh sebab itu ya, Paulus, Silvanus, dan Timotius harus meninggalkan Tesalonika karena ditekan, dipaksa ya untuk meninggalkan. So when Paul went to Athens and Corinth, he sent back Timothy to check on the church. Jadi pada saat Paulus sampai ke Korintus, dia kirim kembali atau utus kembali Timotius dan Silvanus itu untuk kembali ke Tesalonika untuk mengetahui keadaan gereja di sana. And Timothy said, the church is still there. Dan dengan kabar baik, Timotius katakan bahwa gereja itu masih ada, saudara. Berarti masih berjalan dengan baik. And on record, Paul was only there 3 weeks. Tapi bayangkan, saudara, Paulus tidak banyak membuangkan waktu mau melayani di Tesalonika. Dia hanya berada di Tesalonika itu hanya 3 minggu saja. If the church survived, it's thanks to God. Jadi dalam 3 minggu itu ternyata gereja itu masih bertahan dan dia bersyukur itu semua karena pekerjaan Tuhan. And that is why Paul wrote 1 Thessalonians. Nah, oleh sebab itu Paulus menulislah surat ini untuk menekankan lagi pelajaran-pelajarannya. To encourage them. Dan juga untuk mendorong, mengencourage mereka. All right, sorry about that. Now, I would like to show you this one before Paul wrote this line in 1 Thessalonians chapter 1, verse 3. Nah, saya mau membahas ini satu ayat di 1 Tesalonika pasal 1 ayat 3 ini yang saya anggap cukup penting, saudara. He said, constantly keeping in mind your work of faith and labor of love and perseverance of hope in our Lord Jesus Christ in the presence of our God and Father. Sebab kami, dikatakan di 1 Tesalonika ini, ayat 3, kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. We have learned so far, right? The foundation of a church is people. Jadi kita sudah belajar sebelumnya bahwa dasar atau fondasi dari sebuah gereja tidak lain adalah umatnya, yaitu jemaatnya. The pillars of the church would be the pastors. Dan tiang dari gereja itu tidak lain adalah pendetanya atau pemimpinnya juga. But what is the foundation of the whole church? Tetapi apa dasar dari seluruh gereja itu? Jadi dasar dari seluruh gereja apa sih? Paul tells us 3 words. Paulus berikan kita 3 kata. Faith,
love, and hope. Yaitu iman, kasih, dan pengharapan. Work of faith is the past. Pekerjaan iman adalah sesuatu yang sudah, yang lalu. Labor of love is in the present. Dan usaha kasih itu adalah saat ini yang terus dikerjakan. And the perseverance of hope in our Lord is future. Ketekunan pengharapan kita adalah sesuatu yang akan datang, yang di masa depan istilahnya, future ya, masa depan. So past, present, future. Jadi kita dapat melihat di sini ya, yang It's our dahulu destiny in Christ. dan juga yang sekarang dan juga yang akan datang adalah suatu tujuan di dalam Kristus. It's like theologically justification, sanctification, and glorification. Jadi seperti yang kita diajarkan di teologi di gereja, yaitu Justification, yaitu dibenarkan, justification, kemudian sanctification, dikuduskan, dan kemudian dimuliakan, saudara. Ya, jadi dibenarkan, dikuduskan, dan dimuliakan. so this is the background of the church. Jadi inilah latar belakang dari gereja, saudara. Kita akan lihat di sini, saudara bisa lihat latar belakang dari gereja Tesalonika. And I want to focus on only point 4. Saya hanya mau fokus di poin keempat saja. Paul was in Thessalonica less than a month. Paulus ada di Tesalonika kurang dari 1 bulan. Acts chapter 17 verse 2 mentions there were only 3 Shabbats. Jadi di kisah para rasul pasal 17:2 ayat 2 dikatakan hanya 3 sabat ya. 3 sabat berarti 3 minggu belum sampai 1 bulan, saudara. So how can a church, survive when the founder, the Apostle Paul, was only dead 3 weeks? Jadi bagaimana gereja itu bisa bertahan ya sampai saat itu, sedangkan pendirinya Rasul Paulus hanya berada bersama mereka selama 3 minggu saja, saudara. So Paul gave them the secret. Oleh sebab itu, karena Paulus berikan mereka rahasia untuk terus bertahan. It was their work of faith. Yaitu seperti saya katakan tadi, pekerjaan iman, their labor of love, usaha kasih, and the perseverance of hope. Dan ketekunan pengharapan, saudara. And Paul would later write, later he will write, Dan kemudian Paulus juga tuliskan kembali lagi. He said, faith, love, and hope. Which is the greatest? Love. Dan kita ingat di 1 Korintus ya, Paulus tulis lagi di surat yang beda tentang iman, kasih, dan pengharapan. Yang mana yang lebih besar? Tetapi yang paling besar adalah kasih. That is the secret of this model church. Inilah, saudara, adalah rahasia dari gereja yang sebagai contoh, saudara. And look at the picture. Mari kita lihat this di sini. Is the church, the cathedral that is still in Thessalonica. Jadi kita melihat, saudara, ini gambarnya ya di bawah ini. Ini adalah katedral atau gereja yang letaknya di Tesalonika. But it is called a Greek Orthodox church. Tapi di sini udah menjadi gereja Yunani Ortodoks ya. Of Saint Demetrius. Yang namanya gereja Saint Demetrius. He was an early Christian martyr. Dia adalah seorang Kristen yang mati syahid atau martir ya.
He was a Roman soldier who believed Christ. Dia sesungguhnya adalah salah satu tentara dari kerajaan Romawi yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Who confessed that Jesus is the Son of God and not the emperor. Jadi dia yang menyatakan bahwa Yesuslah anak Allah dan bukan kaisar atau raja dari kerajaan Romawi. And so he was martyred. Oleh karena itu dia dibunuh dan menjadi martir. You remember the book of Mark? Apakah saudara masih ingat yaitu Injil Markus? It was written for the Romans. Itu sebenarnya Injil yang ditulis bagi orang Romawi. And the highlight was the Roman centurion at the cross of Jesus. Yang di situ dicatat yaitu Roma kerajaan dan salib Kristus, saudara. And he confessed the Christ that he crucified Dia is the Son of God. Dan dia mengakui bahwa Kristus yang disalibkan sesungguhnya adalah anak Allah. That was what Mark wanted to teach the Romans. Itulah kenapa Markus, yaitu Injil Markus itu yang mau dia sampaikan pesan ini kepada orang-orang Romawi pada zaman itu. If you have faith in Christ, jika engkau memiliki iman pada Kristus. Remember one of the robbers that was crucified beside Jesus? Salah satu pencuri yang disalibkan di sampingnya Tuhan Yesus salah satunya. Jesus told him, "Today you shall be with me in paradise." Dikatakan, hari ini juga engkau akan bersamaku di Firdaus. And this Roman centurion was also asking for martyrdom. Jadi kita melihat di sini juga seorang tentara Romawi yang mengakui Kristus dan mati syahid karena imannya. Because he represented the Roman emperor. Karena dia sebenarnya adalah wakil dari kerajaan Romawi. And he confessed publicly. Dan karena dia mengakui di depan umum, saudara, kalau Yesus adalah anak Allah. Amen. Amin, saudara. So this is the faith. Inilah iman, saudara, yang dinyatakan. That built the church. Inilah iman yang membangun jemaat ini. The blood of martyrs. Darah dari martir. How come they can give their lives to Christ just like that? Kenapa mereka bisa memberikan nyawa mereka begitu saja demi Kristus? Because they saw something in Jesus. Karena mereka lihat sesuatu di dalam Kristus, di dalam Yesus. They saw their past, their present, and their future in Christ. Karena mereka dapat melihat yang dahulu, yang saat ini, dan yang akan datang itu semuanya ada di dalam Kristus. And it was a cause worth living for and dying for. Dan mereka menganggap itulah tujuan yang sesuatu mereka rela memberikan seluruhnya bagi Tuhan. Despite persecution by Jews and Romans, they kept their faith. Sekalipun mereka dibawa penganiayaan, orang Yahudi maupun Romawi, mereka tetap dapat bertahan iman mereka. Amen. Amin. Second is the most important. Dan yang kedua ini merupakan poin yang paling penting, saudara. The church continued because they showed love to others. Gereja itu bisa terus bertahan
karena mereka menunjukkan kasih mereka kepada orang-orang. Even to their enemies. Bahkan kasih kepada musuh mereka. When Paul wasn't there, they went and caught a hold of the leader, Bahkan Jason. Bahkan Paulus tidak ada di sana, mereka tangkap ya pemimpinnya itu Jason. And they whacked him. Dan dia dihajar, saudara, pemimpinnya dari jemaat itu. The Christians did not fight back. Tapi umat Kristen tidak balas, saudara. They remembered the words of John. Karena mereka ingat apa ditulis di dalam Yohanes pasal 13 ayat 35. By this, all people will know that you are my disciples if you have love for one another. Dengan ini, maka mereka akan mengenal engkau sebagai muridku, yaitu jika engkau mengasihi satu dengan yang lain. This is how the church survived. Inilah, saudara, kunci bagaimana gereja itu bisa bertahan. In the face of fear, they gave faith. Di tengah-tengah ketakutan, mereka justru beriman. In the face of persecution, Di tengah-tengah penganiayaan, they offered love. mereka tetap mengasihi. And they had the passion of love and the courage of faith to persist. Mereka mempunyai kasih, ya, dan juga iman yang tangguh untuk terus melayani. And they will remember Paul's writing now in 1 Thessalonians chapter 3, verse 12. Dan mereka ingat juga, ya saudara, apa yang Paulus ajarkan kepada mereka di 1 Tesalonika pasal 3 ayat 12. To increase and abound in love for one another. Yaitu terus bertambah, tambah di dalam kasih satu dengan yang lain. In the light of the gospel and through the power of the Holy Spirit. Dengan terangnya Injil dan melewati kuasa Roh Kudus. The Christian church will be noticed by a watching world. Maka gereja Kristen itu akan dapat diperhatikan oleh dunia. Because Thessalonica, national city. Karena Tesalonika itu adalah ibu kota, ya saudara, ya, atau kota yang amat penting, saudara. Amen. Amin. And the last is the hardest. Yang ketiga ini merupakan mungkin hal yang paling sulit, saudara. They have hope for the future. Yaitu tetap memiliki pengharapan di dalam hidup mereka. Harapan di masa depan. Apakah saudara to come? Apakah saudara masih percaya? Apakah saudara masih percaya bahwa yang terbaik adalah masih yang akan datang? You may have a very good life now, you know. Mungkin saudara memiliki hidup yang baik saat ini. Yeah, I remember when I was in Bali, I enjoyed myself. Saya ingat pada saat saya di Bali, saya itu menikmati hidup saya ya di sini, menikmati loh. In Ubud, I would go up to the mountains. Di Ubud saya akan pergi ke gunung-gunung. And I would see this vision of what Bali was without electricity. Saya dapat melihat ya pemandangan yang bagus itu tanpa dengan listrik, ya, ada listrik. There was the sound of the river. Saya bisa dengar suara sungai, suara air dari sungai. I heard the birds all chirping.
Saya dengar ya burung bernyanyi-nyanyi, bersiul-siul. and the sun rising above the ancient trees and the bamboo. Jadi saya melihat ya matahari naik di tengah-tengah bambu dan pohon-pohon yang besar, yang tua. And I thought it was paradise. Saya anggap itu seperti Firdaus, saudara. But this is nothing compared to heaven. Tapi ini tidak ada apa-apanya jika dibanding dengan surga. So what is my hope built on? Apa sih pengharapan saya yang ada di dalam saya? His precious promises, yaitu janji-janjinya yang luar biasa, yang sangat mahal. and that he will come back again. Janjinya yaitu dia akan kembali, saudara, menjemput kita. And this is my hope. Inilah pengharapan saya. Because the word of God Karena is itu, real. karena firman Tuhan adalah benar. So we have to wait, isn't it, for him to return. Jadi sebuah janji ya, di sini ditulis, bukan hanya optimisme yang kosong atau harapan yang tidak ada dasarnya, tetapi sesuatu janji yang solid, yang pasti terjadi, saudara. Itu maksud Pendeta Chris Chu. We don't know when, but Kita- it will certainly happen. Kita tidak tahu kapan akan terjadi, tetapi kita yakin pasti terjadi, saudara. So this is the model church in Inilah, saudara. Thessalonica. Inilah yang saya mau tekan, inilah model sebuah gereja. It's not a perfect church, Bukan gereja yang sempurna, because they thought that Jesus was coming back tomorrow. karena mereka sesungguhnya anggap bahwa Tuhan Yesus akan kembali keesokan harinya. But their faith, their love, and their hope is a model to us. Tetapi saudara, yang Pastor Christian ini mau tekankan luar biasa, yaitu tetapi di dalam mereka itu yaitu iman, kasih dan pengharapan yang ada di dalam mereka adalah contoh yang penting bagi gereja. You know, we don't know and can't understand the gift of eternal life. Kita mungkin tidak terlalu bisa memahami ya karunia kehidupan yang kekal. Because God is outside time, you know. Time past, time present, time future. God is outside, not inside time. God Yeah. is outside. Iya, itulah karena saudara harus kita mengerti bahwa Allah itu di luar dari waktu ya. Kita tinggal di dalam waktu, yaitu kita ada masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Tetapi Tuhan Allah itu di luar. Ya, yang dulu, sekarang, sampai yang masa depan itu jadi satu, saudara. Dia tidak hidup atau tidak tinggal di dalam alam waktu, maksud Pastor Chris begitu. And because of that, we already have eternity in our hearts. Jadi kita sebenarnya bisa sedikit mengetahui bahwa sebenarnya kekekalan sudah ada di dalam hati kita. Heaven is in our hearts already. Surga sudah ada di dalam hati kita sekarang ini juga. So why are we not happy now? Kenapa kita tidak bisa bersuka cita saat inilah istilahnya? Because eternity, eternal life is already given to us. Karena kehidupan yang kekal sudah diberikan, dikaruniakan di dalam kita sekarang. A lot of people say it is to live forever. Dan orang bilang itu
hidup untuk selamanya. They don't realize that we are, with God, looking at time past, time present, time future as one. Banyak orang tidak sadar bahwa lewat kacamata Tuhan kita tuh hidup kita yang lalu, yang saat ini, yang sama, yang akan datang itu adalah sebenarnya udah terjadi dalam satu, saudara. Satu. We always think of life as 70 years, right? 70, and another 10 years as grace. Yeah. Kita selalu anggap hidup itu mungkin hanya 70 tahun ditambah 10 tahun ya, saudara, 80 tahun. We are looking at life like this. Jadi kita hanya dapat melihat hidup ini hanya sebatas umur. Ya, yang maksudnya hidup itu sebatas umur kita. Tetapi kenyataan hidup itu. We start looking, when we look at God from God's eyes. Jadi kita harus melihat ya, perspektif hidup itu lewat kacamata Tuhan. Ya, kacamata Tuhan tidak terbatas hanya umur kita saja, tetapi adalah suatu kekekalan yang sudah terjadi di dalam hidup kita. All these things that are happening are only temporary. Jadi semua yang sedang terjadi, yaitu maksud saya yaitu COVID dan sebagainya, tantangan, itu hanya sementara lah sifatnya dibanding dengan kekekalan yang Tuhan telah berikan kepada kita. And when Jesus returns, dan pada saat Tuhan Yesus kembali and establishes the new world, nah pada saat dia membangun ya suatu pekerjaan yang baru, dunia yang baru. The book of Revelation says there will be no more tears. Kitab Wahyu mengatakan saat itu tidak ada lagi air mata. No pain, no suffering. Tidak ada lagi sakit, tidak ada lagi penderitaan. No more disease, tidak no ada more sakit. Death. Tidak ada semua itulah, saudara. Tidak ada apa? Maut maksudnya, tidak ada mati. Because in Bali, when I was there, karena saat saya di Bali, I see people preparing for death all the time. Saya melihat orang selalu persiapkan untuk pemakaman, ya, selalu, saudara. And they celebrate death, like as if it were life. Dan mereka merayakan kematian itu seperti hidup. I wasn't a tourist, like take picture and Saya bukan turis yang hanya ambil foto. I try to see it from God's perspective. Saya berusaha melihat segala sesuatu dengan perspektif Tuhan. Is this how He wants us to live? Apakah ini kehidupannya Tuhan menghendaki kita jalani? From my teaching today, you will realize that it's not. Jadi lewat pelajaran yang saya baru berikan, sesungguhnya ini bukanlah sebuah kehidupan yang Tuhan menghendaki. He wants us to live a life of what? Love, hope, and faith. Faith. Jadi dia, saudara, Tuhan menghendaki kita hidup di dalam kasih, iman, dan pengharapan. This is the foundation for the church. Ini merupakan dasar atau fondasi sebuah gereja. A church of people who believe in Christ. Yaitu gereja yang dipenuhi jemaat yang percaya penuh kepada Kristus. What Paul would say, the living stones. Apa yang Paulus katakan adalah batu yang hidup. So this is my message for you all. Inilah pesan yang saya mau sampaikan kepada saudara.
that may we follow in the footsteps of the Christians at Thessalonica, Semoga kita bisa meneladani ya jemaat whose good Tesalonika, works di mana were energized by faith pekerjaan baiknya dikuatkan dengan iman, whose service was motivated by love, di mana pelayanannya itu didorong oleh karena kasih, and who maintain an unwavering hope in the return of our Lord Jesus Christ. dan memiliki pengharapan yang tidak tergoyahkan atas kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. This is the church Inilah of the 21st gereja. century. Inilah gereja di abad mula-mula, abad pertama. It doesn't matter we are meeting online. Jadi tidak peduli apakah kita bertemu, berjumpa online, Because we have faith, karena we kita have memiliki love, iman, kita mempunyai kasih, and hope. dan juga pengharapan. And we are the church of Jesus. Dan kitalah gereja Tuhan Yesus Kristus. And we pray, right, that he will come back, hopefully soon. Nah, kita doa tentunya ya dengan pengharapan dia kembali dengan segera, saudara. And he asks us, when I come back, will I find faith? Dan dia tanyakan kepada kita, pada saat saya kembali, apakah saya masih mendapatkan iman? So this is an invitation Jadi ini adalah for you suatu undangan untuk saudara to have faith in Christ. memiliki iman dalam Kristus. And I will ask your pastor to lead you again into the sinner's prayer. Jadi saya mengajak ya pendeta saudara untuk doa lagi, yaitu doa pertobatannya di Or dalam. what is a good pastor? What is a good pastor? Apa sih sebenarnya pendeta yang baik? Answer, he gets everyone to heaven. Dia pendeta yang baik adalah dia sanggup ya membawa atau melayani sampai setiap jemaatnya masuk ke surga. Pastor Jeremiah, can you please lead them to heaven? Ya, mari kita Sinner's berdoa prayer. ya saudara ya. Kita doa bersama. Ini luar biasa firman Tuhan pagi hari ini yang disampaikan Pastor Christu. Kembali kepada dasar-dasar yang amat-amat penting di dalam kehidupan Kristen. Mari saudara kita berdoa bersama. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman yang telah disampaikannya oleh Pendeta Christu. Dan kami datang di hadapan-Mu Tuhan, merendahkan hati kami, meminta maaf atas dosa-dosa kami. Kami doa Tuhan, supaya kami dibasuh sekali lagi oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Dibenarkan kembali. Sebab kami, saudara Tuhan, jatuh dalam dosa. Tetapi Engkau Allah yang setia mengampuni kesalahan kami saat kami datang mengakuinya. Ampuni kami, biar darah-Mu membasuh kami sekali lagi. Dan layakkan kami Tuhan menjadi gereja di akhir zaman seperti gereja Tesalonika. Memiliki iman dan kasih dan pengharapan di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amen. Amin. Thank you. Terima Terima kasih kasih. Pendeta Christu yang telah melayani kita. Tuhan memberkati dia dalam berkelimpahan, terus menjadi saluran berkat bagi tubuh Kristus di mana-mana. Puji Tuhan, dan Tuhan memelihara kesehatannya dan segala sesuatu. Haleluya. Saudara, demikian firman Tuhan. Sampai hari ini saya yakin firman yang diberikan oleh Pendeta Christu memberikan kita semangat lagi ya saudara di saat-saat ini. Bahwa Tuhan dialah satu-satunya pengharapan kita. Dan kita terus melayani dengan kasih. Biarlah iman kita pun terus kita kerjakan tanpa kompromi. Puji Tuhan, sampai kita jumpa Puji lagi. Tuhan. Thank minggu you. depan.
God bless you. God Amin. bless. Haleluya. Amen.